Semoga Bapak Ibu pada siang hari ini juga dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kegiatan perkuliahan hybrid untuk mata kuliah teori organisasi. Ini yang dari STIE ini izin semua, kebetulan mahasiswanya tadi. Jadi Pak Jailani sendirian. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Berarti setelah diadakan minggu tenang, kita nanti masuk pada ujian tengah semester, okay? Seperti komitmen kita waktu awal perkuliahan. Ujian tengah semester kita lakukan setelah kita melakukan perkuliahan pada pertemuan yang ke-7. Materi pokok bahasanya seperti yang kita bahas, kita pelajari pada pertemuan yang pertama sampai pada pertemuan yang ke-7. Itu ya disampaikan pada rekan-rekan yang mungkin saat ini belum mengikuti. Kita sampaikan nanti juga di grup WA mata kuliah teori organisasi. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, juga Bapak Ibu dan pendamping, pada pertemuan kali ini kita ingin menyampaikan materi pokok bahasan tentang perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Nanti kita diskusikan bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kami memulai untuk perkuliahan teori organisasi, materi pokok bahasan tentang perilaku organisasi. Adapun tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, mahasiswa akan mampu mengerti tentang perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Yang kedua, mahasiswa mampu memahami apa yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam perilaku organisasi dan penyebabnya. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan perilaku yang baik dalam berorganisasi. Pak Jailani selalu menekankan pada tujuan pembelajaran ini pada praktek aplikasi. Artinya apa? Saudara tidak hanya mengerti tentang teori-teori organisasi, tapi mampu menerapkan dalam praktek nyata. Karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa semuanya, apakah masih di tingkat mahasiswa ini, di lingkungan, atau mungkin nanti sudah bekerja, tetap bersinggungan, tetap berkaitan dengan organisasi. Baik rekan-rekanku, untuk meningkat waktu, kita masuk pada pembahasan tentang perilaku organisasi. Kira-kira menurut rekan-rekan apa definisi tentang perilaku organisasi? Kalau dilihat dari tata bahasanya, perilaku, tingkah laku, akhlak, dan organisasi. Kira-kira perilaku organisasi apa kira-kira? Perilaku organisasi, kita membuat ilustrasi dulu ya. Kerja antar kelompok, kerja antar individu akan mampu menciptakan citra ataupun perilaku organisasi. Perilaku individu ketika rekan-rekan mahasiswa semuanya dulu masih di SMA atau SMK, perilakunya seperti anak muda seperti itu. Dan ketika sekarang masuk dalam organisasi keluarga besar Stekom, Universitas Stekom ataupun STI Stekom, hubungan antar anggota
dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang lain, maupun dengan Bapak Ibu dosen, atau dengan Bapak Ibu di bagian admin berubah. Ya enggak? Anda dulu masih SMA atau SMK, apa-apa serba di perintah. Harus ini, pakai seragam ini, pakai tugas ini, gitu kan? Sekarang sudah masuk dalam kelompok baru, organisasi mahasiswa di Stekom, apakah Universitas Stekom ataupun ST Stekom, perilaku Anda berubah. Ya enggak? Gaya Anda berubah. Sekarang sudah mahasiswa. Pakaiannya tidak putih biru lagi atau putih abu-abu, maaf. Nah, selain itu saudara membuka yang namanya perilaku berkelompok. Ada dari jurusan bisnis, ada yang dari jurusan manajemen, ada yang dari jurusan kewirausahaan, ada yang dari jurusan teknologi informatika dan segala macam. Nah, pola kerja dan hubungan ini akan membentuk yang namanya perilaku organisasi. Organisasi apa? Organisasi Sivitas Akademika Universitas Stekom maupun STE Stekom. Paham ya? Sebagai pendahuluan paham ya? Selain itu, rekan-rekan mahasiswa mesti punya perilaku individu. Saya yakinnya tidak akan mungkin sama seluruh mahasiswa Stekom. Meskipun satu fakultas, meskipun satu kelas, mesti ada perbedaan-perbedaan tertentu. Contoh, selera makan. Contoh, selera berpakaian. Ini akan mempengaruhi perilaku individu, akan mempengaruhi perilaku secara kelompok maupun organisasi. Nah, pertanyaan sekarang, perilaku yang bagaimana yang menguntungkan, yang memberi manfaat bagi organisasi. Sebelum menjadi mahasiswa Stekom dari SMA, SMK di berbagai macam sekolah, itu tidak salah, real, fakta. Tetapi ketika sudah masuk dalam keluarga Sivitas Akademika Stekom, Anda harus taat, Anda harus turut dengan aturan-aturan yang ada di Universitas Stekom maupun ST Stekom. Nah, perilaku-perilaku yang baik akan mendorong organisasi menjadi baik. Tetapi sebaliknya, perilaku yang jelek akan menjadikan organisasi juga tidak baik. Simpelnya, singkatnya cerita, kalau Anda secara pribadi, secara individu berperilaku baik, berprestasi, punya nilai lebih, Stekom juga mendapat nilai plus. Tetapi sebaliknya, ketika Anda mohon maaf punya perilaku yang kurang baik, tidak disiplin, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang begitu baik, Sivitas Akademika keluarga besar Stekom juga akan kena imbasnya. Karena apa? Yang melakukan satu orang, tapi yang kena imbasnya seluruh Sivitas Akademika. Nah, itulah pola kerja hubungan antar anggota maupun berkelompok dalam suatu organisasi akan mempengaruhi baik tidaknya suatu organisasi. Itu rekan-rekanku sebagai pendahuluan introduction dalam kita mempelajari materi pokok bahasan tentang perilaku organisasi. Kalau kita memahami tentang perilaku, dan kita lanjutkan pembahasan kita, ada beberapa variabel yang perlu kita pahami bersama. Kalau kita melihat perilaku seseorang, kemudian orang itu berkelompok, individu berkelompok, ada beberapa variabel untuk memahami perilaku seseorang, bahwa orang itu mampu atau tidak mampu, orang itu baik atau tidak baik dalam suatu organisasi.
Yang pertama, memahami perilaku adalah dari kecakapan. Kalau kita memahami perilaku seluruh mahasiswa STEKOM, hampir secara kecakapan kan rata-rata. Artinya apa? Dibandingkan anak SMP atau SMA, Anda sudah di atas mereka. Sehingga ketika kita memahami perilaku dari mahasiswa ini, mesti dengan kacamata cara mahasiswa. Kecakapannya sudah ada, sudah bisa memilah patut tidak patut, sopan tidak sopan, baik tidak baik. Sehingga kita memahami perilaku mahasiswa dari segi kecakapan, oh mahasiswa itu mesti begini. Tidak bisa diatur A, B, C harus begitu, harus begini, tidak. Karena sudah punya kecakapan tertentu. Nah, memahami perilaku dari variabel kecakapan, kita harus melihat bagaimana kita mengelola organisasi dengan perilaku dengan yang sudah berstandar kecakapan. Selain itu, mengelola memahami perilaku dilihat dengan dari segi kepribadiannya. Kalau yang namanya mahasiswa, meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang bermacam-macam, hampir pasti mahasiswa punya kepribadian yang hampir sama, yaitu kepribadian yang baik. Mohon maaf, saya mungkin tidak ada mahasiswa yang mohon maaf di kita di STEKOM ini, STI ataupun STEKOM yang over misalnya, terlalu overreaktif, atau mungkin yang kekurangan, baik kekurangan pemikiran maupun kekurangan gerak dan langkah. Nah, kepribadian yang hampir sama, sehingga dalam melihat perilaku mahasiswa juga dengan pola pikir mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan, apakah akademis ataupun ekstrakurikuler, dengan kepribadian yang sama, hampir standarnya juga sama. Perilakunya perilaku yang hampir sama. Minggu-minggu ya sedikit. Itu dari segi kepribadian. Dan yang ketiga, variabel dalam perilaku adalah variabelnya pengalaman. Yang namanya sudah jadi mahasiswa, mestinya sudah punya pengalaman SD, SMP, SMA, atau SMK. Pengalaman perjalanan ini sudah menjadi bahan ketika kita melihat pola perilaku, memahami perilaku seorang mahasiswa. Nah, dari 3 variabel dalam perilaku ini, mestinya dalam mengelola organisasi mahasiswa dengan variabel kecakapan sudah di atas rata-rata, kepribadian insya Allah pribadi yang baik, pengalaman mestinya sebagai mahasiswa sudah punya pengalaman antara SD, SMP maupun SMA. Nah, dari perilaku ini, dari variabel perilaku yang ada ini, kita akan memahami perilaku mahasiswa itu seperti apa. Dunia akademis punya kebebasan, tapi yang bertanggung jawab, akan sangat naif ketika kita mengelola organisasi mahasiswa dengan memahami perilaku mahasiswa dengan cara mendikte. Kamu harus begitu, kamu harus begini, tidak boleh begitu, tidak boleh, tidak ada. Misalnya, dalam memahami perilaku dunia mahasiswa. Begitu juga sebaliknya. Rekan-rekan mahasiswa sebagai individu maupun sebagai kelompok berorganisasi di Sivitas Akademika Universitas STEKOM bisa menempatkan posisinya. Tidak bisa berperan sebagai, mohon maaf, anak-anak SD atau SMP atau SMA hanya jalan ke sana kemari tanpa berpikirkan yang memang, tapi Anda sudah punya ini. Meskipun diberi kebebasan, tapi Anda sudah punya tanggung jawab. Pribadian Anda sudah teruji. Meskipun Anda tidak diajarkan harus ini, harus begitu, secara kecakapan Anda harus sudah mampu. Oh, saya sudah bisa memilih. Apalagi dari segi pengalamannya. Itu rekan-rekanku terkait dengan kita memahami perilaku sebelum kita menginjak pada perilaku organisasi. Silakan kalau ditanyakan, monggo kami beri waktu.
Yuk, monggo. Tidak ada? Biasanya yang di STE ada tanya-tanya malu-malu gitu, tidak ada mahasiswanya di STE. Kalau tadi saya sudah menyampaikan, Pak Jalani menyampaikan terkait dengan bagaimana kita memahami perilaku. Saya mencontohkan variabel perilaku dalam dunia mahasiswa, dunia rekan-rekan semuanya. Ketika kita memahami tentang perilaku dalam satu organisasi yang besar, misalnya perusahaan atau organisasi sosial kemasyarakatan, pimpinan organisasi harus bisa memilah. Kalau kita melihat organisasi anggota kita adalah anak-anak, orang tua, dan remaja, mestinya variabelnya ini harus kita mixkan, kita gabungkan. Tidak bisa kita main hanya dari kecakapan saja atau dari pengalaman saja misalnya. Nah, kebetulan yang saya contohkan tadi adalah mahasiswa yang di dunia kita sama, Pak Jalani selaku penyambung mata kuliah teori organisasi, rekan-rekan mahasiswa selaku yang menerima mata kuliah teori organisasi. Dunia kita nyekrup. Tetapi ketika organisasi beraneka macam, dengan latar belakang yang bermacam-macam juga, kita akan melihat bagaimana perilaku organisasi, kelompok maupun individu. Kita mencoba melihat dari studi dari Gibson. Gibson membuat teori yang menyatakan bahwa perilaku adalah akibat. Maksudnya apa kira-kira? Perilaku adalah akibat. Menurut Gibson, ketika seseorang individu berperilaku, sebetulnya itu adalah akibat. Gibson melihat dari studi perusahaan. Gibson hanya melihat bahwa ketika perilakunya kurang baik, berarti gajinya kurang baik, kurang memadai. Ketika perilakunya baik, berarti gajinya mencukupi. Atau dalam hal lebih luas, suasana kerjanya. Bahwa perilaku adalah akibat. Itu teorinya Gibson. Rekan-rekan mahasiswa boleh percaya, tidak percaya juga tidak apa-apa. Pak Jani menyampaikan studi dari perilaku Gibson. Nanti akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan perilaku organisasi. Yang kedua, Gibson mengatakan perilaku diarahkan oleh tujuan. Kalau kita sergap, kita semangat karena akan mendapat gaji yang tinggi. Nah, Gibson hanya melihat perilaku yang baik dan tidak baik. Perilaku diarahkan oleh tujuan. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita semangat, perilakunya kita baik, perilaku semangat, kerjanya optimal. Gibson yang melihat seperti itu. Saudara boleh percaya, tidak percaya juga tidak apa-apa. Ini menjadi wacana diskusi kita. Yang ketiga, Gibson melakukan bahwa perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Karena melihatnya hanya dari perusahaan tadi. Oh, kalau saya kasih gaji sekian, perilaku karyawan begini. Oh, kalau gaji sekian, karyawan begini. Yang ketiga, perilaku yang tidak dapat diamati, tetapi penting bagi pencapaian tujuan. Studi selanjutnya, Gibson mengatakan bahwa berperilaku dalam organisasi, kelompok, gitu ya, itu ada hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan ukuran dari nilai, duit, uang. Oh, ternyata pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi juga bisa menjadi semangat karyawan untuk dalam bekerja. Oh, ternyata suasana perkuliahan yang AC, yang nyaman akan memberikan perilaku rekan-rekan mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan. Perilaku yang tidak dapat diamati tetapi penting bagi pencapaian tujuan. Bagaimana kita menyapa karyawan, bagaimana kita santun pada bawahan, menghormati aspirasi atau masukan dari bawahan. Gibson sudah mengukur seperti itu. Yang selanjutnya, perilaku yang dimotivasi dan diarahkan oleh organisasi. Selanjutnya lebih mendalam lagi, karena ternyata karyawan itu tidak hanya butuh duit,
tidak hanya butuh gaji, tapi juga perlakuan yang manusiawi, sehingga Gibson pada teori perilaku yang kelima mengatakan bahwa perilaku yang dimotivasi dan diarahkan oleh organisasi. Membuat aturan masuknya jam sekian, pulang jam sekian. Karyawan bisa menerima karena memang itu menjadi kebijakan aturan organisasi. Rekan-rekan mahasiswa perkuliahannya modelnya begini, dosen diatur sekian rumah, termotivasi diarahkan oleh organisasi. Tetapi ini harus konsekuen. Jangan kemudian diatur diarahkan, tetapi tidak ada konsekuensi dan tidak ada kontinuitasnya, juga kan kacau. Ini teori Gibson yang keempat tentang perilaku, studi Gibson, yaitu perilaku yang dimotivasi dan diarahkan oleh organisasi. Ya termasuk gajinya, yang termasuk aturan-aturan yang lainnya, termasuk juga sanksi yang mungkin kalau diandena anggota organisasi itu melanggar aturan organisasi. Pada tataran ini, Gibson masih melihat perilaku secara individu. Karena perilaku hanya akibat, perilaku berkaitan dengan tujuan, perilaku dapat diukur, perilaku bisa diatur oleh organisasi. Kita belum bicara tentang perilaku organisasi. Nah, selanjutnya ada perilaku individu, kelompok maupun perilaku organisasi. Sebelum kalian lanjutkan, mohon maaf kalau ada dari dulu silakan. Biasanya yang di Kartosuro ini yang menjadikan rem Pak Jailani ini tidak ada yang mahasiswanya. Monggo, kalau ada yang tanyakan. Tidak? Kalau Gibson melihat perilaku dengan seperti yang program, dalam berorganisasi, yang dimaksud perilaku organisasi itu apa sebetulnya? Apa kira-kira? Sebelum kita bicara perilaku organisasi, saya perlu menyampaikan perilaku individu, perilaku kelompok, maupun perilaku organisasi. Organisasi itu terdiri dari anggota, dan anggota itu adalah individu-individu. Ya. Sebelum kita bicara tentang perilaku organisasi. Nah, individu-individu dalam organisasi ini mesti berbeda-beda. Meskipun rekan-rekan mahasiswa satu kelas, di kelas kewirausahaan misalnya, atau satu kelas di kelas bisnis, manajemen bisnis misalnya, jelas anggota ini mempunyai perilaku, watak, karakter, latar belakang yang berbeda-beda. Ya kan? Tetapi saudara dalam satu kelas bisnis atau kelas kewirausahaan, mempunyai tujuan yang sama. Mengerti, memahami, paham, pinter tentang bisnis, tentang kewirausahaan, sehingga nanti lulus punya gelar sarjana bisnis, punya kapasitas, punya pengalaman, kemampuan. Nah, individu dalam satu kelompok kelas ini punya watak yang berbeda-beda, punya karakter latar belakang yang beda-beda. Nah, karena punya watak yang berbeda ini sudah kodrati, manusiawi, punya watak yang kompleksitas ini, sehingga dalam berperilaku juga berbeda itu wajar. Pak Jailani punya saudara berempat, saudaranya beda-beda itu tidak perlu dipersoalkan. Itu wajar. Begitu juga dalam berorganisasi. Selalu dinamis, berubah. Ketika masuk jadi mahasiswa awal-awalnya masih malu-malu. Tapi sekarang sudah agak kendel, sudah punya kawan, sudah punya komunitas sesama hobi, bahkan mungkin sudah punya pacar di stekom. Itu wajar manusiawi. Artinya apa? Ketika kita belajar melihat perilaku organisasi dari sisi perilaku individu, perbedaan, pertentangan, konflik itu sesuatu yang biasa. Tidak usah panik, wajar.
perbedaan pendapat, pertentangan itu wajar. Itu satu. Harus dipahami dulu. Di perilaku individu itu adalah bagaimana manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Bagaimana manusia diciptakan sebagai dengan segala kompleksitasnya. Kalau bahasanya agamanya Islam itu haluma. Memang Allah sudah menciptakan manusia dengan haluma, nganyelki. Minta ini, minta itu, kurang ini, itu biasa. Tidak usah panik. Itu satu. Yang kedua, kita bicara dengan perilaku kelompok. Saya yakin-yakinnya dengan rekan-rekan mahasiswa di Universitas Telkom maupun di SDI Telkom mesti punya kelompok. Entah itu kelompok sama-sama di kantin, entah itu kelompok sama-sama belajar, pinjam tugas, entah itu sama-sama kelompok hobi ngerumpi misalnya. Nah, selain sebagai makhluk individu, perilaku individu, manusia itu juga punya perilaku kelompok sebagai wujud daripada kebutuhan sosial atau social need. Dengan demikian, ketika kita menjadi sivitas akademia di Universitas Telkom maupun STI Telkom, kita punya komunitas-komunitas sendiri, kelompok-kelompok sendiri. Pak Jailani punya kelompok dosen STE, kebetulan yang sering diskusi tentang masalah-masalah sosial dan humaniora misalnya. Bu Vivi punya kelompok sendiri yang punya hobi tentang IT misalnya. Dan yang lain sebagainya. Mahasiswa juga punya kelompok tersendiri yang hobi sesuai dengan keinginan masing-masing. Berkomunikasi, berkolaborasi, berkelompok juga sesuatu yang wajar. Sudah ada dua poin yang harus kita cermati sebelum kita bicara tentang perilaku organisasi. Manusia secara individu sehingga perilakunya perilaku individu, manusia punya social need berkelompok sehingga punya kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang perilaku organisasi yang muncul merupakan gabungan dari perilaku-perilaku, apakah perilaku individu atau perilaku kelompok. Di pendahuluan sudah kami sampaikan introduction, perilaku organisasi yang menguntungkan bagi organisasi akan mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tetapi sebaliknya, perilaku organisasi yang mengganggu nilai-nilai organisasi akan merugikan organisasi. Nah, perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku individu, anggota maupun perilaku kelompok dalam organisasi itu. Akan tetapi aturan-aturan dan norma-norma organisasi akan menentukan perilaku organisasi. Saya punya kebiasaan nongkrong-nongkrong di HIK misalnya, di Solo kan terkenal HIK. Tetapi ketika saya di kampus, saya harus turut pada aturan yang ada di kampus. Tetapi pada saat-saat tertentu, ketika mungkin off, ketika libur, saya tetap nongkrong-nongkrong di HIK. Begitu juga mahasiswa. Mahasiswa tugasnya belajar, mahasiswa tugasnya mencari ilmu, mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya ekstrakurikuler yang mendukung tercapainya Anda mencapai ilmu itu. Namanya anak muda butuh berdiskusi. Namanya anak muda misalnya butuh pendaki gunung. Namanya anak muda butuh musik dan segala macam. Nah, semua perilaku-perilaku ini diharapkan mempunyai kontribusi yang positif bagi organisasi sehingga dalam pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik. Anda punya kelompok musik misalnya, tetapi dalam bermain musik dicampur dengan hal-hal yang tidak baik karena temannya teman yang tidak baik. Ketika terjadi kasus sesuatu yang negatif, meskipun yang jalankan hanya 1-2 orang mahasiswa, institusi, organisasi, keluarga besar, sivitas akademika, Stekom maupun Universitas STI maupun Universitas Stekom akan menyadap. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, perilaku organisasi
akan sangat dipengaruhi oleh perilaku individu yang kemudian membesar menjadi perilaku kelompok yang akan mempengaruhi pada perilaku organisasi. Contoh sederhana, Pak Jailani jadi dosen STS Tekom. Tapi Pak Jailani di luaran, apakah di kampus-kampus di luar Stekom maupun di pemerintah daerah maupun di kelompok-kelompok UKM, Pak Jailani bisa menempatkan diri dan punya kontribusi positif bagi teman-teman UKM. Bagus. Tetapi ketika mungkin Pak Jailani secara pribadi di luaran ugal-ugalan tidak tahu aturan, sopot ini, ya, mikir. Itu rekan-rekanku terkait dengan kita bicara tentang perilaku organisasi yang dipengaruhi oleh perilaku individu maupun perilaku kelompok. Mari saya beri waktu, beri tanya, silakan. Yuk, monggo. Ada enggak yang tanyakan? Sebagai penutup, saya ingin cerita pengalaman pribadi. Pengalaman nyata. Jadi bagaimana kita berperilaku, apakah itu individu ataupun kelompok ataupun organisasi. Ini nyata, bukan gawe-gawe. Hari Sabtu saya ditelepon oleh teman yang sudah lama sekali, beliau adalah mantan kepala Balitbank Provinsi Jawa Tengah, mantan kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, maupun mantan kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, namanya Pak Dr. Agus Suryono. Saya kaget. Kami kenal sudah sekitar 17 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya ditelepon. Say hello, tanya kabar, bla bla bla. Dia menanyakan terkait dengan kegiatan saya yang masih di UKM. Ya masih Pak, diniati berjuang, saya bilang gitu. Nah, persis saya ingin menyampaikan terkait dengan perilaku individu, perilaku kelompok maupun perilaku berorganisasi. Dari cerita-cerita Pak Dr. Agus Suryono itu, dia bercerita terkait dengan bagaimana kawan-kawan kelompok UKM, klaster. Kemudian dia ngajak ketemu. Nah, di balik ketemunya itu saya cuma berpikir, loh, ini model mau pilkada. Pak Agus mencari Pak Jailani, menanyakan kawan-kawan UKM. Terus terang UKM kami ada sekitar 300-an pelaku UKM dengan keluarga yang sekian. Nah, kembali pada perilaku individu. Saya berpikir, Pak Agus ini kok saya enggak begitu yakin kalau hanya menanyakan tentang kabar kawan-kawan UKM, perjalanan kawan UKM. Ini mesti ada endingnya. Ngajak ketemu, nah ternyata bagaimana perilaku individu Pak Agus terhadap Pak Jailani, kemudian kita gabungkan perilaku kelompok dari Pak Agus dengan teman-teman yang lain, akhirnya akan mempengaruhi perilaku klaster di Jawa Tengah untuk diarahkan kepada salah satu calon gubernur tertentu. Ini fakta sekali. Baru aja ketemunya baru Senin kemarin di restoran di Solo. Rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, yang kami banggakan, berperilaku dalam organisasi, meskipun organisasi itu punya aturan tertentu yang harus disepakati seluruh anggota organisasi, perilaku individu dan perilaku kelompok ini masih mempengaruhi. Yang jadi persoalan adalah jangan sampai perilaku individu atau perilaku kelompok itu menghancurkan, merugikan perilaku organisasi. Rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa Stekom, silakan berprestasi dalam IT, dalam organisasi olahraga, dalam akademis, bagus. Didukung oleh perilaku individu, akhlak yang baik, moral yang baik, berkelompok, berteman yang bagus, jangan berteman yang kurang baik, agak ke kiri-kirian, misalnya ini kan berbahaya ya. Nah, ketika saudara berperilaku individu yang baik, berperilaku kelompok yang baik, harapan nanti berperilaku organisasi juga organisasi yang baik. Contoh tadi Pak Yani, kaget. Harus berpikir, ini ya mungkin hanya menanyakan tentang kabar UKM, perkembangan UKM. Meskipun Pak Agus memang
orang yang komit terhadap UKM. Saya pikir, modelnya model kayak gini. Nah, ini paling arahnya ada arah ke pilkada. Dan ternyata arahnya ke sana. Itu rekan-rekanku, monggo kalau yang ditanyakan, silahkan. Sebelum kami akhiri, inti daripada kesimpulan kita bicara tentang perilaku organisasi pada kesempatan ini, teorinya seperti itu, bisa dibaca lagi di buku ajarnya Pak Jailani maupun di buku teori organisasinya Pak Gus. Paling penting saya katakan kepada rekan-rekan bahwa berperilaku dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku individu. Karakter, kemampuan, kapasitas, dan segala macam, latar belakang dan segala macam. Begitu juga dengan perilaku kelompok. Akan mempengaruhi perilaku organisasi. Tetapi, ingatkan, tetapi yang paling baku adalah bahwa organisasi itu punya aturan. Aturan itu sebuah untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, meskipun punya perilaku individu, punya perilaku kelompok, ketika masuk dalam suatu organisasi, yang diutamakan adalah aturan organisasi. Sehingga apa? Perilaku organisasi itu yang paling utama. Karena apa? Untuk pencapaian tujuan organisasi. Perilaku individu dan kelompok itu juga akan mempengaruhi perilaku organisasi, tetapi harus dikatakan perilaku yang baik, yang akan mempercepat, yang akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi, itu yang kita jaga. Tetapi kalau perilaku yang tidak baik, yang akan merugikan organisasi, yang mestinya harus kita hilangkan. Itu rekan-rekanku, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kami cukupkan sekian, atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum kami akhiri, kami beri waktu lagi, silakan kalau ditanyakan. Seperti biasa ya, untuk setiap akhir pembahasan kami berikan bahan evaluasi maupun untuk diskusi yang tidak harus dikumpulkan, tetapi bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain karena perkuliahan kita banyak jarak jauh. Saya berpikir kalau tidak diberikan soal evaluasi dan diskusi, mungkin kurang efektif komunikasi kita. Monggo, kalau ada tanyakan sebelum kami akhiri. Dan gitu. Yang di cabang, silakan. Yang di cabang, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian untuk pembahasan pada siang hari ini. Sekali lagi kami ingatkan ya, untuk nanti saya tanya kepada pimpinan dulu, minggu tenangnya 1 minggu apa 2 minggu, yang jelas setelah minggu tenang langsung kita UTS gitu ya. Yang tidak mengikuti perkuliahan hybrid, tolong disampaikan, nanti juga kami umumkan di grup. Intinya kalau yang minggu tenang 1 minggu, langsung kita minggu yang ke depannya langsung kita UTS. Tetapi kalau minggu tenang 2 minggu, berarti yang ketiganya baru UTS gitu ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya atas komitmen dan perhatiannya untuk perkuliahan daring hybrid pada siang hari ini. Juga kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendamping yang dengan setia berkolaborasi bekerja sama untuk perkuliahan hybrid mata kuliah teori organisasi. Kami cukupkan sekian, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Mau izin live, nggih?